Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak kamu kerja apa? Kuli. Kisah sebelum terciptanya Indonesia Mencari Jodoh ini dibuka dengan seorang duda kaya raya. Bahkan untuk menyuapi anak yang udah segede gaban ini pun masih make pembantu. Manja banget dah kids. Di hari itu, Gilang pun kedatangan seorang NPC yang ingin melakukan baku hantam akibat kemarin saat ngereng malah band Hanabi, kebetulan istrinya user Hanabi. Hasil ia pun langsung melabrak Gilang, apalagi saat istrinya di-kill, Gilang selalu rekol-rekol depan jasad istrinya yang membuat NPC ini semakin ingin menghantam Gilang. Beruntungnya kejadian ini berhasil dilerai oleh istri NPC ini dan tak berselang lama, datanglah Bapak Gilang yang ingin berbicara empat mata dengannya. Di mana kedatangan Bapak Gilang cuma ingin memberi rekomendasi nyari janda atau nyari ABG yang masih mantap. Karena ribut tinggal beberapa bulan lagi agar anaknya bisa merayakan bareng ibunya, nggak mempiatukan seperti sekarang. Meski memang masih banyak ibu tiri yang membGGST-kan di luaran sana. Lagi pula, nyari istri itu nggak mudah pak. Lah, gampang lah selama uang ada wanita auto mendekat cuy. Dari dalam percakapan mereka pun diuping oleh pembantunya yang merupakan seorang begundal. Baru kali ini gue lihat ada pembantu laki-laki loh. Ya, pengelaja babang ini Aris. Di sana Aris pun ingin mencari serabi lumer untuk bosnya agar bisa kecipratan hartanya meski cuma beberapa liter. Hingga ia pun berhasil memikirkan sebuah ide siapa yang cocok untuk majikannya yang terkenal memiliki rudal Black Mamba. Di sisi lain ada woman bernama Bunga karena saking semerbaknya ini Bunga, suami majikannya sampai kepincut dengannya dan sering mengajak Bunga check-in meski Bunga menolak. Sampai akhirnya perselingkuhannya berhasil ketahuan oleh emak-emak ini yang berujung Bunga harus diki sebagai builder ART. Lagian juga dia bilang katanya ibu tuh udah tua, jelek, mulutnya nyinyir kayak petasan. Jelek banget itu kata-katanya. Ketika akan pulang, ia pun bertemu dengan abangnya yaitu Aris, di mana serabi milik woman inilah yang akan dipakai untuk rencana Aris dengan menjodohkan Bunga ke Gilang meski awalnya Bunga menolak karena ia masih belum pernah di-unboxing. Ia kali dapatnya rudal bekas orang. Kamu mau hidup lebih enak nggak? Dia itu calon suami yang bisa bikin kamu makmur. Anjas, soal tampang bodo amat yang penting mapan. Enak juga ya jadi woman. Setelah mendengar itu, akhirnya Bunga pun mau karena keesokan harinya anak Gilang tiba-tiba menangis akibat disuruh pura-pura kangen emak. Yang padahal dari kecil kagak tahu bentukan emaknya kayak mana, yang berujung bapaknya disuruh nikah lagi mencari emak baru. Namun Gilang yang menolak akibat masih cinta mati dengan istrinya. Lah, kenapa kagak ikutan mati bang kalau gitu? Si kids ini pun langsung keluar melakukan ritual ngambekannya layaknya seorang woman yang kagak ditraktir sempol. Sampai akhirnya si kids ini pun hampir wasted. Karena dengan GG Gamingnya, Bunga berhasil menyelamatkan Dinda. Kesempatan dalam kesempitan cuy. Berawal dari kejadian yang membagongkan ini, akhirnya mereka bisa kenalan satu sama lain yang memang sudah direncanakan oleh Aris. Terlebih lagi baru melihat Bunga rudal Gilang seketika berdiri seakan-akan berkata, keluarkan saya Ichi bos, keluarkan saya. Siska, siapa dia? Dia beda dengan perempuan di sini. Anjas, katanya cinta mati, giliran lihat yang bening-bening auto kepincut. Keesokan harinya Gilang pun lagi-lagi bertemu dengan Bunga yang sedang caper. Saya memang biasanya berbagi sama anak yatim piatu. Nah itu dia. Tapi yang anehnya di sini ketika kamera zoom out, yatim piatunya di mana cuy? Mereka pada bawa salah satu keluarga. Ini Bunga atau konsep yatim piatu nggak sih? Setelah berbagi bansos, malamnya Gilang pun diinterview oleh bapaknya tentang Bunga. Tapi Gilang malah mengalihkan pertanyaannya sampai dijawab oleh anaknya yang kode seakan-akan menyuruh bapaknya menjadikan Bunga batok casan secara sah alias menikah. Iya kak, Tante Siska orangnya baik banget. Aku suka banget loh sama Tante Siska. Semua orang juga baik pas PDKT kids, entar jeleknya keluar pas sudah pacaran lama. Mendengar jawaban dari cucunya, Bapak Gilang secara barbar datang ke rumah Bunga yang entah dapat alamatnya dari mana, di mana beliau langsung menyuruh Bunga menikah dengan Gilang, itu dia barbarnya. Karena kasihan melihat cucunya yang bentar lagi tak bisa merayakan hari ibu jika bapaknya tak kunjung juga menikah. Kalau boleh jujur, saya ini cuman anak yatim piatu yang nggak punya apa-apa. Lah, apa hubungannya? Laki-laki gak mandang lu dari keluarga mana cuy, kecuali dibalik kondisinya nah, baru dah tuh cuak, tsunami fakta. Sepulangnya dari rumah Bunga, bapaknya langsung bilang kalau beberapa hari lagi ia akan membuat acara nikahan Bunga dengan Gilang yang membuat Gilang seketika terkejut. Meski rudalnya udah berkata, boleh juga itu Ichi bos. Ya asik. Asik, bentar lagi disiksa punya ibu tiri.
Keesokan harinya Gilang pun meet and greet ke rumah Bunga bukan untuk melakukan tester sebelum menikah, melainkan melamarnya, mengajaknya untuk menikah. Kira-kira kamu mau nggak? Mau, Mas. Singkat kali pertemuan mereka cuy, kenal kagak ada seminggu udah nikah. Di sana rudal Gilang tentunya memberikan selamat ya Ici bos. Karena di hari itu juga mereka langsung nikah, bodo amat mandi, tinggal ganti baju doang. Dan pernikahan ini dihadiri oleh para NPC GTA Los Santos. Salam-salaman doang anjing, makan-makannya mana? Nah malam harinya baru aja sehari menikah, sifat Bunga pun keluar yang ada badaknya. Kita main yuk. Udah malam ah. Lagian ngajak main malam-malam. Namun ketika Gilang datang, sifat Bunga kembali berubah, apalagi setelah diberikan uang berbalut amplop coklat. Yang awalnya disuruh bagi-bagi giveaway seperti Willy Sublim yang akan mengalahkan Mr. Beast, malah duluan disalip sama Ronaldo. Tapi uang itu malah dibagi-bagikan ke Aris untuk modal top up diamond mencari skin legend perangko. Dimana setelah memberikan cuan, Bunga pun memberikan Gilang sebuah teh dengan ramuan rahasianya yang baru aja diseruput langsung membuat Gilang ngantuk parah, kepala cenut-cenut serta uluwati yang mendebar. Hasil kini Gilang pun harus terbaring lemas, kagak enak badan setelah semalam melakukan push rank dengan Bunga. Nah di hari ini kebetulan proses panen di kebun sedang dilaksanakan, jadi Gilang menyuruh Bunga menggantikan jobnya sebagai tukang terima uang hasil panen. Dan seperti biasa setengah dari penghasilan itu harus disumbangkan karena yatim piatu, tapi malah melenceng dari permintaan Gilang. Disumbangin ke kantong aku sama Bang Aris. Tapi Bunga yatim piatu juga sih, jadi ya nggak salah juga. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Aris pun memutuskan untuk resign menjadi pembantu. Lagian ngelamar jadi pembantu padahal berbatang. Dengan alasan ingin membuka bisnis MLM di kampung karena para warga gampang digoblok-goblogin. Nah ketika Aris sudah pergi, Bunga pun memberikan uang hasil panennya dan Gilang begitu bagong melihat uangnya begitu dikit. Tapi dengan cangkem Bunga yang begitu meng-VOC-kan, suka melakukan adu domba, ia pun menuduh kalau bisa jadi karyawannya yang menilep sebagian dan kembali mengingatkan Gilang kalau mereka tinggal di negeri Wakanda yang memang budaya korupsi hak paten dari negara ini. Hak paten anjing. Mendengar cangkem VOC dari Bunga, besoknya karyawan Gilang langsung dikik dari sana. Mana mungkin saya korupsi hasil penjualan kebun, Bu? Sekalian memberitahu kalau kini ia sudah masuk daftar list buronan KPK. Pergi ke Swiss saja mbak, aman. Setelah builder bernama Salma ini kehilangan jobnya, bapaknya pun mulai menggibah ke para warga kalau anaknya dituduh korupsi. Karena dengan kehadiran Aris di sana, ia pun membuat seolah-olah Gilang memang begundal, sementara istri barunya bukan begundal. Hasil kini Gilang pun udah dicap buruk oleh para barudak kampung. Emang para warga kita ya gini. Gampang diadu domba, makanya betah Belanda jajah kita. Di sisi lain Bunga pun kembali mengeluarkan sifat aslinya, dimana cuman dilempar bola oleh anaknya membuat Bunga kesurupan kodam naga terbang Angling Dharma dan langsung memaki-maki si kids ini. Tapi ketika Gilang keluar lalu membela anaknya, si begundal besutan VOC langsung datang ke rumah bapak Gilang dan mengadu kalau Gilang udah kasar dengannya. Kalau Firdaus masih marah-marah sama kamu, bilang sama bapak. Bener-bener member VOC ketinggalan pas diusir. Setelah menerima aduan dari Bunga, bapaknya pun datang nyamperin Gilang rela-rela dari Nganjuk City ke Bekasi untuk memberikan bacotan ke anaknya. Meski tak perlu menempelengnya lagi, takut ditempeleng balik malah langsung wasted. Bahkan di sana Bunga juga ikutan pura-pura tersakiti sampai membuat Gilang berpikir, perasaan gue kagak ada ngapa-ngapain dia dah. Ini Siska mana nih yang lagi ngomong? Woman emang gitu bang, suka playing victim. Keesokan harinya saat Gilang menongki bersama para NPC, ia pun malah terkena roastingan oleh para NPC Los Santos Mama Mia Khalifa ini dengan menyebut Gilang seorang begundal bermuka dua, baik di depan bergundal di belakang. Maksudnya apa pak? Saya jadi kasihan sama istrinya, dapat laki-laki kayak begitu. Lah, terus kak gimana dong? Yang ternyata ini semua ulah dari Aris yang udah memberi berita hoaks. Ya emang gini cuy, hidup di Wakanda hoaksnya banyak. Hari demi hari kini kerjaan Bunga cuman healing tanpa mau merawat suaminya yang terkena penyakit bibir kering dan juga pecah-pecah. BTW itu Gilang sakit apa dah? Sekali dikasih minuman kecampur narkoboy udah ngeflare permanen. Bahkan si Bunga menganggap Gilang cuman beban kehidupan baginya yang kerjaannya cuman bersantui di rumah sedangkan Bunga harus mengurus kebun. Lihat nih guys, contoh kalau kenal 3 hari langsung nikah. Nah di jalan Bunga pun bertemu para mama yang menanyakan gimana kesan dan pesan malam pertama dengan Gilang. Kenapa sampai sekarang belum hamil juga, dikira orang sekali ngecas langsung hamil kali ya.
Namun di sini Bunga lebih mengalihkan topik tentang Gilang yang kasar marahnya seperti Ultraman ketika mengeluarkan ulti, serta suka menjadikan Bunga samsak hidupnya saat lagi emosi. Sabar ya Bu, kita doain supaya Pak Firdaus sama Ibu baik-baik aja. Bentar lagi mau wasted, nggak usah didoain Bu. Karena pengibahan ini, saat Gilang keluar berniat healing beli kopi Torabika kapal peri, aduh. Lah, apa salah orang anjing? Terlebih lagi saat sampai di tempat kerja, para buildernya pada memaki-maki bosnya sendiri karena mereka malah dipecat kata Bunga. Padahal Bunga mencoba mengadu domba mereka, tapi akibat kejadian ini, Gilang pun jadi tahu sifat asli Bunga yang selama ini ia sangka baik, ternyata ada udang di balik tembakaunya, yaitu mengincar kekayaan Gilang. Emang susah cuy kalau udah kaya dalam memilih pasangan, serius dah. Gawat, Firdaus kayaknya udah tahu deh. Kala itu karena Bunga udah keciduk gimana sifatnya, ia pun langsung mengadu ke Bapak Gilang kalau anaknya kemarin malam memakai gaya helikopter sampai membuat kepala Bunga pusing lempuyengan. Sehingga untuk menggantinya, Bapak Gilang pun dengan gendengnya memberikan hak atas perkebunan milik anaknya ke Bunga agar Bunga memiliki kesibukan lain selain menemani Gilang pusreng di kamar. Semudah itu dapat warisan dari mertua cuy. Ketika di rumah, Gilang yang sedang berdebat dengan Bunga, dari belakang otak kecilnya ditempeleng menggunakan balok oleh Aris, dan kini Gilang akhirnya tahu siapa Aris yang selama ini menjadi dalang di balik rencana Bunga. Terlebih lagi setelah membuat Gilang tak mampu menahan kesakitan di bagian otak kecil karena ada yang konslet, kini Bunga pun bebas berduaan dengan laki-laki lain. Meskipun ujung-ujungnya ia akhirnya keciduk oleh Bapak Gilang yang baru aja pulang dari Oyodong. Gawat, kayaknya Pak Ruslan ngeliat aku deh. Saat berhasil keciduk oleh lelaki bayaran, ini NPC dibayar berapa coba? Dengan menggunakan mobil LCGC-nya, Bunga pun langsung menabrak Bapak Gilang sampai tepar mengenaskan yang 100% sudah pasti akan wasted. Namun dugaan gue salah, ternyata si Bapak masih diberikan hidup meski dalam kondisi 1.2 koma sehingga Gilang gagal mengtimtukan. Tapi saat pulang, ia malah ditodong tanda tangan oleh Aris untuk pengibahan seluruh warisan menjadi atas nama Bunga. Kagak ada otak. Polisi belum lahirkan di era ini? Dan akibat diancam akan mendelete anaknya dari kehidupan, awalnya Gilang pun setuju akan tanda tangan, tapi dengan gebleknya ia malah kabur ke kamar anaknya. Guna lu kabur buat apaan dong bang? Aduh. Beruntung dari luar kejadian ini dilihat oleh Salma sehingga ia bisa menginfokan ke para warga untuk melakukan baku hantam menuju rumah Gilang. Sedangkan di sisi lain mereka berdua sedang ingin membuang Gilang dan anaknya tapi berhasil diciduk oleh para warga dan juga Bapak Gilang yang entah kapan sadar. Kala itu para warga dengan gatalnya ingin menghantam Aris sampai Aris seremi di dalam berjalan yang berujung nyungsep ke jurang. Sedangkan Bunga harus kabur menuju hutan yang gue gak habis pikir kenapa tiap kabur ke hutan anjing. Jalan raya belum diperbaiki kah sama pemerintah setempat? Nah ketika di hutan, Bunga pun bertemu dengan beberapa gagak milik Itachi. Sampai ujung-ujungnya ia pun nyungsep dan tiba-tiba menjadi gila setelah harta geledek menunjukkan wujudnya. Terlebih lagi Bunga saat kabur malah jatuh ke lubang yang dibuat random oleh kru film dan kini ia harus dilahap hidup-hidup oleh bumi. Tak berselang lama, para warga pun datang mencari keberadaan Bunga dan berhasil melihat sosok wanita yang lagi dilahap oleh bumi ingin dibawa ke inti bumi. Di sana dengan pintarnya mereka mencoba mencari alat untuk menggali tanah, biasanya langsung ditarik paksa, bahkan karena alatnya begitu lama datang, Bunga pun sempat-sempatnya melakukan mukbang di sana. Dimana meski udah mencoba menggali ternyata mereka gagal dan walaupun udah mendatangkan Pak Ustadz, Bunga tetap nyangkut permanen di dalam tanah. Apalagi kini muncullah efek mematikan yang membuat Bunga makin sakit di dalam sana akibat efeknya berupa batu ginjal titan segede gaban. Kagak jedak jeduk brutal. Yang tentunya Bunga langsung kegeprek wasted mengenaskan disetubuhi batu ginjal. Namun setelah Bunga wasted akhirnya jenazahnya bisa dikeluarkan dari dalam lubang. Lah kok bisa? Emang sengaja mau dibuat meninggal kah? Sehingga kini pemakaman Bunga bisa dilakukan tanpa adegan pemandiannya. Apalagi di jalan mereka harus menerobos hujan demi durasi film ini bisa tamat. Sampai akhirnya petir menyambar dan lagi-lagi keranda Bunga digeprek oleh batang pohon segede rudal titan.
JJ-nya bikin sakit mata Sat. Singkat waktu, saat mereka udah bisa menyingkirkan pohon tumbang, kini akhirnya mereka udah hampir sampai di pemakaman. Tapi lagi-lagi muncullah bencana alam akibat kesadaran masyarakat yang masih suka buang sampah di sungai. Banjir! Semuanya lari! Ada banjir bandang! Nah itu dia, alhasil mereka langsung terpanikan hingga meninggalkan keranda bunga sendirian yang harus hanyut terbawa arus yang begitu realistis. Wah, real banget guys. Sehingga film ini harus ditutup dengan Gilang yang kembali menduda. Emang dasar lu kagak ditakdirin punya istri bro.